Fubao dengan sembarangan memungut jamur berwarna di pegunungan. Dia lalu segera memasak ayam rebus jamur. Dia membiarkan beberapa guru mencobanya. Dua guru itu mencium aroma yang harum. Hati mereka penuh dengan perasaan terharu. Namun siapa sangka, setelah satu suapan, mereka langsung mulut berbusa, pingsan berdua. Untungnya, ini adalah saat guru keempat kembali. Dia menggunakan jarum ajaib untuk menyembuhkan mereka. Sementara itu, guru besar terkejut menyadari bahwa ayam yang digunakan Fubao untuk memasak jamur ternyata adalah ayam Phoenix 8 harta miliknya sendiri. Fubao melihat situasi tidak baik. Tanpa berbicara lagi, dia lari terbirit-birit. Anehnya, saat dikejar, dia juga menjatuhkan vas dinasti Ming milik guru ketiga. Serangkaian kekacauan ini, 5 master lengkap, begitu marah sampai tidak bisa berkata-kata. Maka dalam pembicaraan beberapa orang, mereka memutuskan untuk membiarkan Fubao turun gunung, untuk mencari orang tua kandungnya. Terlihat guru besar mengeluarkan sebuah majalah, dan sebuah liontin giok. Dia menunjukkan bahwa sampul majalah tersebut adalah ayah dan ibu gadis itu. Dia kemudian mengingatkan Fubao, agar dia pasti membawa tanda pengenal, untuk mengenali mereka. Namun Fubao baru saja turun gunung. Dia langsung melihat ayah kandungnya di majalah tersebut. Wanita yang berdiri di samping ayah gadis itu, namun bukan ibunya sendiri. Maka ia segera berlari ke depan, berencana untuk melihat seperti apa. Setelah mendengar itu, Presdir langsung terkejut. Biasanya wanita datang untuk menjalin hubungan dengannya. Sekarang bahkan ada anak yang mencarinya sebagai ayah. Saat itu, wanita licik di samping seketika berubah wajahnya, mengingat kembali beberapa tahun yang lalu. Anak yang diam-diam ia buang. Ia dengan panik berkata kepada Presdir, gadis kecil itu sembarangan menjalin hubungan. Pasti ada hal lain yang terjadi. Sementara itu, gadis kecil itu justru mengatakan bahwa wanita licik itu nasib buruk. Segera akan mengalami nasib buruk. Saat itu, sebuah mobil mewah melaju mendekat. Ketika gadis itu melihat siapa yang turun dari mobil, dia langsung memeluk paha wanita itu, seraya memanggilnya ibu. Wanita itu juga merasa gadis kecil itu ada perasaan akrab yang tidak dapat dijelaskan. Saat itu, pria itu bertanya kepada wanita, apa tujuanmu datang ke sini? Dia mengeluarkan undangan dan melemparkannya. Ternyata 3 hari lagi adalah pesta ulang tahun ketua asosiasi kota Hai. Setiap kali wanita licik itu menyiapkan hadiah ulang tahun, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk merayu pria, lalu berpura-pura pingsan. Gadis kecil itu langsung melihat, jadi terlihat trik wanita licik. Jadi dia mengeluarkan jarum ajaib. Dia memukul tangan wanita licik itu dengan keras. Melihat tangan wanita licik itu tidak bisa digerakkan, Presdir segera mencari alasan untuk mundur, meminta beberapa asisten untuk membawanya ke rumah sakit, berbalik dan mulai bertanya siapa sebenarnya gadis kecil itu. Sekarang aku bukan ayahmu. Kamu tidak meracuni, kan? Suka minum atau tidak? Suka menahan? Aku minum. Aneh, ayahku awalnya bukan orang dari suku dewa. Namun, beberapa tahun yang lalu pernah sakit parah, atau mungkin terluka parah. 5 tahun yang lalu, Tuan Muda pernah mengalami kecelakaan, pingsan lebih dari setahun sebelum terbangun. Setelah terbangun, dia jadi seperti ini. Kecelakaan tidak hanya mengubah tubuhnya, tapi juga mengubah hatinya. Saya Bai Muyan. Apa maksudmu? Apakah kamu berharap aku cepat metu? Baik, putuskan pertunangan denganku dan cari yang lain. Generasi berikutnya mungkin takut pada pria. Kecelakaan itu adalah sebuah malapetaka dalam hidup ayahku. Tapi malapetaka itu tidak merenggut. Seharusnya tidak begitu. Ayah, siapa yang menaruh ini di sini? Itu adalah barang yang dibeli kakekku dengan harga tinggi untuk koleksi. Sebelum dia pergi, angin tidak boleh menyentuh siapapun. Patung suci yang tidak jelas jenis kelamin. Jangan sekali-kali menyusunnya sembarangan. Itu jangan pernah disentuh. Itu milik kakekku yang bernilai 10 miliar. Kamu letakkan aku. Barang ini ada masalah di rumah. Jangan sekali-kali menyusunnya sembarangan. Berhenti. Jangan bergerak. Itu diberikan kakekku padaku. Kamu tidak bisa pergi. Gu Xiaozi, kamu berebut dengan seorang anak kecil. Kamu benar-benar bisa berlagak. Ini adalah barang yang dibeli kakekku untuk koleksi. Kamu membiarkan seorang anak kecil memegangnya di sana. Bagaimana jika dia memecahkannya? Nona Fubao, kakek itu hilang bertahun-tahun. Barang-barang yang ditinggalkan adalah ingatan Tuan Muda. Kini kakek itu belum jelas hidup atau metu. Tuan Muda tidak mengizinkan siapapun menyentuh barang-barangnya. Kamu cepat letakkan. Inilah patung suci. Ia batuk sepanjang tahun di rumah.
yang tubuhnya lemah. Tidak bisa dibiarkan. Harus dihancurkan. Dapat diletakkan di tempat yang begitu misterius. Masih tidak menyadari. Pasti orang dalam keluarga. Bagaimana kamu tahu? Kamu seharusnya memeriksa sekarang. Siapa yang ingin mencelakaimu? Benda keramat yang jahat seperti ini, pasti bukan milik kakek. Saya akan mencari orang lagi untuk memeriksa. Ayah, seseorang menggunakan benda jahat untuk menindasmu. Jadi kamu sakit-sakitan dalam beberapa tahun ini. Terus memburuk. Ayah, kamu tidak akan hidup lebih dari 3 tahun. Fubao, dia sekarang. Jadi kamu tenanglah. Jarum ini sudah pecah. Ayah gadis itu setelah ini, tidak akan sakit lagi karena pencuri. Benar-benar tidak boleh. Dulu saya hanya perlu bernapas dalam. Maka saya pasti akan batuk. Ibu, ayah, nanti ada Fubao. Fubao sangat baik. Sayangnya, kamu bukan anak kandungku. Fubao benar-benar bintang keberuntungan kecil ya. Juga mirip, nona muda kita. Dan anak nona baik. Saya tidak minum. Aku turun gunung kali ini. Hanya untuk mencari kalian. Fubao tidak lagi menjadi anak yang tidak diinginkan. Fubao yakin kita adalah ayahnya. Sebenarnya ada apa? Aku tidak tahu. Aku belum pernah melahirkan anak. Fubao kecil, kakak sangat menyukaimu. Buti, bukan ibumu. Tapi kita sangat cocok ya. Aku pasti akan membantumu menemukan orang tuamu. Lalu kenapa kamu tidak ingat Fubao? Anak kecil. Wu Zong, diagnosis kesehatan anak. Baik, aku mengerti. Aku segera datang. Asisten berkata, identitas Fubao sudah diselidiki dengan jelas. Di perusahaan. Jangan khawatir. Segera akan bisa membuktikannya. Saya anak papa dan mama. Molly, kenapa hanya kamu yang ada di hati dan pikiran Yan Sige? Tiba-tiba muncul pengemis kecil itu hari ini. Itu pasti akan merusak hal baikku. Aku pasti akan membuatmu menghilang. Molly, ekspresi kecil kalian berdua, benar-benar sama. Molly, kamu tidak akan melihat bahwa gen saya baik, ingin menjadikan anak perempuan sebagai warisan, kan? Sebentar lagi kita akan tahu asal-usul Fubao. Aku memang ingin memiliki anak yang seimut Fubao ini. Tapi aku tidak melahirkan. Ingin minum. Ayah, kelihatannya enak untuk diminum. Fubao ingin minum. Terima kasih, ayah. Aku tidak minum. Siapa yang bilang ini untukmu? Ini milikku. Fubao. Saya juga tidak ingin minum. Kedua orang ini benar-benar mirip ayah dan anak. Ayo pergi. Segera buka, hati-hati. Segera buka. Sedikit lebih cepat. Aku hampir berpikir aku akan bertemu nenek buyutku. Aku juga tidak ingin minum. Ibu dan ayah, tidak takut. Tas berkah akan melindungi Anda. Fubao kecil, terima kasih. Anak ini, mungkin benar-benar Fubao yang dikirim oleh Tuhan untuk menyelamatkanku. Tianzi. Ibu dari peserta perayaan akan merayakan ulang tahun besok malam. Aku sudah memilihkan hadiah ulang tahun untukmu. Hadiah ulang tahun untuk ayahku. Meskipun tetap dipilih oleh ibuku. Kenapa kamu khawatir? Aku sudah menyiapkan ukiran jade. Pesta ulang tahun Gu yang tua besok. Berikan sebagai hadiah ulang tahunnya. Kakak, kamu di sini bukan untuk mengurus orang. Juga tidak bisa. Ayo segera pergi. Dia mungkin akan seperti dulu lagi. Serahkan saja urusannya kepada bayi susu. Yang itu, dalam keadaan normal, hadiah ulang tahun biasanya disiapkan oleh nyonya rumah. Kami sudah bertunangan 5 tahun yang lalu. Kamu adalah nyonya rumah keluarga Gu di masa depan. Kalau tidak, kamu siapkan saja. Akan seperti sebelumnya, menyerahkan semua hadiah ulang tahun kepada bayi susu untuk disiapkan. Tianzi, ibu ketua adalah senior di bidang kesehatan. Suka mengendarai barang berharga. Guru saya adalah tamu terhormat ibu ketua. Memiliki banyak koleksi di tangannya. Kakak tidak paham tentang kesehatan. Dan juga tidak memiliki saluran. Kamu tidak takut dia membuat malu? Ibu saya tidak akan membuat malu. Saya akan membantu ibu. Jadi besok saya akan menyiapkan hadiah ulang tahun.
Besok saya akan membawa Fubao kecil ke perayaan ulang tahun. Bocah kecil ini benar-benar Fubao. Dan juga membuat Molly setuju untuk membantu saya menyiapkan hadiah ulang tahun. Seandainya ini adalah anak saya dan Molly. Bawa data Fubao ke kantor. Ini adalah data Nona Fubao. Orang tua Fubao adalah kamu.